Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi IP DHCP melalui simulasi Cisco Packet Tracker. Teman-teman, langkah pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan perangkat-perangkatnya. Di sini saya pakai 3 router. Ini pakai PT router aja. Kemudian saya menggunakan 3 switch. Sama, saya juga pakai PT switch. Dan setiap ini memiliki 2 PC, berarti saya menggunakan 6 PC. Teman-teman bisa terserah ya, mau berapa menggunakannya, intinya menggunakan PC-nya, intinya cara konfigurasinya itu seperti ini. Ataupun mau berapa menggunakan switch-nya juga tidak masalah gitu. Saya hanya menjelaskan yang elegannya saja. Setelah ini kita akan menghubungkan setiap perangkat dengan kabel. Di sini saya menggunakan kabel strike dari router ke switch. Nah, karena saya akan menggunakan melalui port gigabit. Di sini kan tidak tertera nih port gigabit. Jadi di sini saya setting dulu dengan cara memasukkan port. Kita klik di router, kita akan memasukkan port gigabit ya. Pada misi kali ini, kalau kita ingin memasukkan port, router wajib kita matikan dulu. Karena kalau tidak dimatikan tidak akan terpasang. Biasa port gigabit itu ada di baris keempat dari atas ya. Ini kita masukkan aja. Di sini saya hanya menambahkan 3 saja. Sebenarnya 2 juga sudah cukup. Oke deh, 2 aja. Baru jangan lupa dihidupkan kembali. Begitupun dengan router-router selanjutnya. Oke. Teman-teman, di router kedua kita perlu 3 nih. Dikarenakan akan ada 3 perangkat yang terhubung nantinya. Oke, kita hidupkan. Nah, sudah ya. Setelah itu ini juga 3 saja sih, biar lebih paham ya. Nah, setelah ini kita bisa menghubungkan kabelnya dengan port gigabit ya. Nah, di sini saya pakai port gigabit 6/0 untuk hubungkan ke switch. Oke. Ini juga part 6/0. Saya samakan saja biar kita enak nanti mengkonfigurasinya, nggak bingung ini port berapa gitu. Nah, setelah ini kita akan menghubungkan di setiap router. Karena perangkatnya sama, maka kita harus menggunakan kabel cross. Sini saya pakai port 7/0 aja. Sini sama ya 7/0 biar nggak bingung. Lagi dari sini port 8/0, di sini juga saya bawa 8/0. Nah, ini kenapa saya tambahkan 3? 8/0 ini port berapa? 6 ya? Sebentar ya. Nah, ya. Setelah sudah kita hubungkan pakai kabel, kita konfigurasi. Konfigurasinya itu cukup dengan routernya saja. Pertama kita mau konfigurasi router 0 itu pakai CLI-nya. Nah, teman-teman, pada tampilan seperti ini, kita bisa klik no ya. Enter sekali lagi. Nah, kemudian kalau routernya bacaan seperti ini, dia berarti belum hidup. Kalau dia sudah hidup, dia akan ada tanda pagar. Jadi cara menghidupkannya itu kita ketik enable atau en aja nggak apa-apa, atau ditambahkan tab, dia akan menjadi ketikan sendiri gitu. Dan perintah sudah pasti benar. Kalau tab muncul ketikannya sendiri itu perintah sudah pasti benar. Enter. Nah, tanda pagar ya. Kemudian kita akan konfigurasi, masukkan perintah konfigurasi terminal. Enter. Oke. Mana dulu yang mau kita konfigurasi gitu kan? Yang mau kita konfigurasi itu sini bagian ini. Nah, ini tadi port berapa ya gitu kan? Bingung kan? Jadi kita pakai ini dulu. Nah, pakai ini kita ketikkan di sini. Ini gigabit 6/0. Dan di sini mau kita masukkan IP-nya tuh 192.168.10.1. Oke, ini gigabit 6/0 juga. IP-nya tuh 192.168.20.1. Oke, ini juga gigabit 6/0. IP-nya 192.168.30.1. Oke. Nah, kita juga buat di sini ya. Ini tuh port 7/0 ya. Ini saya mau kasih IP 10.10.10.1.
10.10.10.2. Ini oke, ini port 7/0 ya, gigabit 7/0. Ini juga gigabit 7/0. Ini gigabit 8/0 tadi ya. IP-nya 20.20.20.1. Ini juga gigabit 8/0. IP-nya 20.20.20.2. Nah, setelah sudah seperti ini, di sini ya. Setelah sudah seperti ini baru kita akan mengkonfigurasinya, ini akan lebih mudah. Nah, jadi mana dulu yang kita konfigurasikan, kita mau ke gigabit 7/0 dulu. Oke, kita masukkan interface gigabit 7/0, masukkan IP address 10.1, masukkan netmasknya, kemudian no shutdown. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian kita keluarkan aja, kita akan mau masuk ke konfigurasi nih ya, 6/0, berarti interface gigabit 6/0, IP address, masukkan 192.168.10.1, masukkan juga netmasknya, no, enter, no shutdown. Oke, sudah hijau ya. Ntar kita exitkan aja. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP DHCP-nya itu dengan dengan perintah IP DHCP full DHCP 1. Enggak usah spasi. Nah, kemudian kita bisa dengan default router 192.168.10.1, enter, kita masukkan networknya 192.168.10.0, baru masukkan netmasknya 255.255.255.0, enter, kemudian IP DHCP excluded address. Nah, 192.168.10.1. Nah, jika sudah seperti ini, kita konfigurasi router selanjutnya. Ini kita ketikkan CLI juga, no, enable, terminal. Nah, sekarang kita masukkan interface gigabit 7/0 dulu ya. Sebenarnya perintahnya sama. Oke, kemudian kita exitkan, sudah hijau. Kemudian kita akan konfigurasi interface gigabit 6/0, masukkan IP address 192.168.20.1, masukkan netmasknya, kemudian no shutdown. Oke, satu lagi kita keluarkan. Kemudian kita akan konfigurasi nih yang ketiga ya, interface gigabit 8/0 sama interface gigabit 8/0, enter, IP address 20.20.20.1, masukkan netmasknya juga. Oke, no shutdown. Saya kemudian kita exitkan. Nah, di sini setelah ini kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya dengan cara tuh ketikkan IP DHCP full DHCP nggak pakai spasi 2. Nah, kemudian default router 192.168.20.1. Oke. Kemudian enter. Di sini setelah itu kita akan memasukkan perintah network 192.168.20.0, masukkan juga netmasknya. Nah, enter. Sudah. Setelah network kita masukkan IP DHCP excluded address. Sini IP-nya pakai spasi 192.168.20.1, enter. Nah, sudah ya, sudah kita konfigurasi IP DHCP-nya. Kemudian kita pindah ke router selanjutnya. Sama, kita akan ke menu CLI. Bayar. Oh, salah, IP-nya ini 20.20.20.2. Kemudian no shutdown. Oke, dari hijau ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi ini, kita keluarkan dulu. Kita akan konfigurasi ke interface gigabit 6/0. Masukkan
masukkan IP address 192.1. No settle, enter, exit. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi IP DHCP-nya full DHCP3 default router 192.168.30.1 network 92.168.30.1 spasi 255.0. Kemudian IP DHCP excluded address 92.168.30.1. Kita enter. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan memproses routing OSPF agar routing OSPF itu dapat berjalan. Ya, ini akan kita konfigurasi dengan memasukkan network di mana network itu yang terhubung ke router. Pertama kita yang teratur aja dulu, kita ke router 0, masukkan. Ini kita exitkan, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke router OSPF. Konfigurasi dulu teman-teman. Configure terminal. Nah, kita akan masuk ke router OSPF 10. Nah, kita masukkan network 10.10.10.0.0.0.255 area 0 network 20.20.20.0.0.0.255 area 0 network 20.20.20.0.0.0 sorry 0.0.0.255 area 0. 20 ada 2 nggak apa-apa. Network 192.168.20.0.0.0.255 area 0. Oke, selesai. Kita exitkan, boleh, enggak juga boleh. Dan ini router OSPF 10 network 20.20.20.0 0.0.255 area 0. Network 192.168.30.1. Sorry kalau network itu 0 ya. 0.0.0.255 area 0. Enter. Oke. Jika udah selesai, ini konfigurasinya selesai, kita masuk ke PC. Setiap PC kita pilih ke menu desktop, IP konfigurasinya itu pindahkan ke DHCP saja. Oke, ini juga semua PC kan kita ubah ke settingan DHCP. Oke, sudah selesai ini bisa kita bicara dulu. Nah, kita akan coba kirim surat. Sebenarnya kita ping juga nggak masalah, kirim surat juga nggak masalah, sama aja. Kita akan coba kirim surat dari setiap router ke PC-nya dulu, in progress ya. Nah, jadi teman-teman dia nggak bisa sekali, harus 2 kali atau bahkan lebih. Nah, sukses kan? Nah, oke. Kemudian kita akan coba kirim surat dari router ke dari router ke setiap PC-nya. Nah, oke, satu lagi. Progress di sini. Atau di sini juga tidak masalah. Progress. Sukses ya. Setelah ini kita coba kirim surat setiap antar PC. In progress. Ya. Waduh, kenapa ini violet? Nah, dari PC 1 ke PC 3 ini sukses. PC 2 violet. Berarti ada yang salah di konfigurasi network tadi. Oke, boleh, nggak apa-apa, kita akan ulang. Kita exit konfigurasi konfigur terminal. Oh, sudah konfigur terminal seperti router OSPF 10 network 190 network 10
20.0.0.0 titik area 0 dah network 20.0.0.0 titik 255 area 0 dia network 20.20.20 titik 0 area 0 network 192.168 titik 20 titik 0 255 area 0. Exit. Nah, ini kita coba. Tadi dari sini ke sini udah berhasil ya. Kita coba sekali lagi. Sukses ya. Kita coba sekali lagi dari sini. Ini ke sini. Nah, ada sukses. Jadi teman-teman kalau misalnya ada problematika seperti itu, kita tahu caranya di mana dan apa permasalahannya. Jadi permasalahannya itu ada di konfigurasi router yang kedua ini. Nah, mungkin itu saja video mengenai IP DHCP yang dapat saya jelaskan.